Hadi Supermarket and Department Store Biak terletak di Jalan Imam Bonjol, nomor 56, Biak, Papua. Supermarket ini sangat mudah dijangkau oleh masyarakat karena letaknya berada di pusat kota Biak. Hadi Supermarket Biak juga berhadapan langsung dengan Swiss Bell Hotel Cendrawasih. Hal ini juga menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke kota Biak. Sembari menginap, Anda dapat berbelanja langsung ke Hadi karena berhadapan langsung dengan hotel tersebut. Inilah suasana Hadi pada siang hari. Pada masa pandemi COVID-19, Hadi Supermarket Biak sudah menjalankan protokol kesehatan prokes. Nah, seperti ini, cuci tangan sebelum masuk dan harus mengukur suhu di tempat duduk. Nah, Hadi Supermarket Biak menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan primer, sekunder, dan lain-lain. Hampir semua kebutuhan masyarakat tersedia di Hadi Biak. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung kita masuk aja yuk. Hadi Supermarket and Department Store Biak menjadi salah satu yang terlengkap di kota Biak. Hampir semua kebutuhan masyarakat, mulai dari kebutuhan sehari-hari, perlengkapan dapur, hingga elektronik tersedia di Hadi Biak. Selain itu, di lantai 2 juga ada tempat koleksi fashion, restoran, tempat bermain, hingga minum kopi sambil nongkrong cantik juga tersedia di sana. Bahkan, di sana juga menjadi tempat spot foto yang menarik dan tentunya instagramable. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui seputar manajemen Hadi, teman saya Supriyadi Supa dan Mehdi Rumbekwan akan mewawancari langsung Bapak Victor Manoko selaku Store Manager Hadi Biak. Berikut liputannya. Baik Bapak, ini terima kasih untuk waktunya Bapak. Sekarang kita akan melakukan sedikit wawancara Bapak. Di sini saya ingin mau bertanya Bapak, langkah apa saja yang diambil oleh perusahaan yang di bawah naungan Bapak selaku Store Manager Hadi Biak dan dalam memanage baik dalam program-program manajemen dan juga SDM atau sumber daya manusia karyawan yang ada di perusahaan ini. Nah, terkait dengan SDM-nya Pak, bagaimana Pak? Untuk saat ini memang ada beberapa tahapan yang kita lakukan terkait untuk pengembangan SDM khususnya untuk yang karyawan yang berada di Hadi Retail ya, unit bisnis retail. Karena seperti yang kita tahu bersama, kita sebenarnya ada di bawah naungan Maju Makmur Group yang dimana di dalamnya ada distributor juga. Nah, terlebih khusus untuk yang ada di Hadi Retail saat ini untuk memberdayakan sumber daya yang sudah ada di kita, baik itu yang dari lokal maupun yang dari luar. Saat ini kita memang melakukan training yang bisa dikatakan untuk membantu atau meningkatkan skill, baik itu dalam customer service ataupun juga yang kita lakukan training berupa product knowledge ya, karena kita di sini menjual barang. Jadi training yang kita lakukan adalah untuk memberi pengetahuan terkait apa yang kita jual, kemudian standar pelayanan yang harusnya kita lakukan itu seperti apa. Nah, itu kita lakukan seperti agenda kita di tahun ini, tahun 2022 itu harusnya kita lakukan ada 3 kali ya, bisa dikatakan 4 bulan sekali, dan ini sudah di tahapan pertama kita sudah lakukan
1 kali training ya, dan mudah-mudahan di next selanjutnya di 4 bulan berikut kita juga akan melakukan training dengan materi-materi yang bervariasi, artinya lebih ke bagian atau divisi masing-masing terkait product knowledge ataupun customer service. Itu yang paling pokok. Keren sekali Pak. Baik Bapak, di sini kami akan bantu Pak nih, kalau boleh kita ketahui Pak, terkait dengan karyawan yang sedang dalam proses kehamilan atau sakit dan juga alpha. Nah, Bapak selaku store manager nih, kebijakan apa nih atau langkah apa yang diambil dan dijalani oleh karyawan tersebut Pak? Oke, pada dasarnya kita selalu mengacu kepada undang-undang ya, pada undang-undang di mana kalau di sini yang ditanyakan tadi itu sebenarnya ada 3 kasus atau 3 case yang berbeda, di mana ada yang alpha, ada yang hamil, kemudian yang sakit. Nah, kalau yang sakit itu semuanya di sini kita sudah masukkan dalam program BPJS. Jadi itu wajib, kalau misalkan rekan-rekan sakit ya pasti harusnya dari semua karyawan di sini yang sakit itu harusnya berobat dengan bantuan dari BPJS. Kalaupun memang sakit ringan, itu biasanya kita tetap lakukan pemeriksaan kepada dokter-dokter tertentu yang ditunjuk oleh perusahaan. Akan tetapi secara prosedural yang pasti untuk pemberitahuan ke kita harapkan ada surat keterangan dokter seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, masalah hamil itu ada pada saat dia melahirkan, kita tetap memberikan hak cuti, hak cuti hamil kurang lebih 3 bulan. 3 bulan artinya harusnya dari 1 bulan sebelum melahirkan plus pasca melahirkan, kemudian 1 bulan juga setelah melahirkan. Hitungannya seperti itu. Kemudian kalau alpha, nah alpha ini artinya yang tidak masuk dan tanpa ada keterangan, yang pasti sesuai aturan juga yang berlaku, kita tetap kenakan sanksi sesuai aturan pemerintah, aturan perusahaan. Sekali mangkir atau sekali alpha, 2 kali alpha itu ada punishment yang berbeda seperti itu. Jadi ada juga nilai plusnya, ada juga punishment yang kita berikan. Jadi pada dasarnya kita ikuti sesuai aturan pemerintah. Oh iya, baik Bapak. Nah Bapak, ini kita lanjutkan nih, kalau untuk di metode apa saja nih yang diambil oleh perusahaan Bapak dalam bermitra dengan perusahaan lain, atau dalam hal ini cepat dalam pemasukan Pak atau income atau pendapatan dalam bermitra dengan perusahaan lain gitu? Sebenarnya kita bisa katakan ada beberapa metode. Yang pertama ada dengan kita bermitra dengan supplier atau distributor. Nah di situ selain kita membeli barang atau mengorder barang kepada pihak distributor dan prinsipal, di situ ada kerjasama yang pasti ada income tambahan ke kita, di mana ada cashback ya berupa gift atau lain sebagainya, ataupun berupa uang ataupun berupa diskon. Nah itu kita dapat. Kemudian ada juga metode yang kita lakukan yang saat ini adalah memberikan sewa tempat ya, sewa tempat display. Yang pertama itu ada sewa gondola, sewa full display. Nah itu income-nya yang kita dapat di luar dengan income penjualan barang seperti itu. Dan yang ketiga juga ada kita sewa tempat berupa tenan. Itu kalau bisa dikatakan yang ada di saat ini kita ada GLT, kemudian ada salon, kemudian KFC dan lain-lain yang ada di lantai 2 khususnya. Itu kita kerjasama dengan mereka dan itu masuk sebagai income tambahan ke kita. Dan yang terakhir, kita sebenarnya bekerja sama juga dengan instansi-instansi luar seperti perbankan, kemudian dari instansi juga swasta lainnya berupa
apa yang dari penjual mobil, motor, ya, seperti itu ya mahal. Nah, kita biasanya ada kerjasama mereka berupa promosi. Jadi kalau kita ada event-event, mereka support ke kita. Kemudian juga kita ada ada timbal balik lah apa yang harus kita berikan ke mereka. Tapi pada intinya itu semua ada income selain yang kita dapatkan pada saat kita melakukan transaksi atau penjualan barang yang ada di perusahaan di toko, seperti itu. Baik Bapak. Nah Bapak, ini saya akan lanjut di wawancara yang terakhir. Oke. Dalam hal untuk mensejahterakan secara intern untuk karyawannya Bapak nih, langkah apa saja yang diambil atau terobosan apa yang dibuat oleh perusahaan? Secara pribadi dan secara aturan sebenarnya kalau bicara masalah kesejahteraan kita sudah ada standar ya, secara standar perusahaan, dan itu pun di perusahaan manapun pasti ada standar. Tetapi di samping itu juga secara internalnya kita yang saat ini kita jalankan adalah pengembangan SDM atau bintang karir dari rekan-rekan yang sudah bekerja di sini, dan kita juga melihat itu bukan semata-mata karena faktor like-dislike ya, tetapi kita betul-betul merekrut atau mempromosikan berdasarkan dari kinerja atau potensi dari rekan-rekan tersebut. Jadi bukan sekedar hanya orang ini saya suka atau tidak, tetapi betul-betul dia itu dari tingkat disiplinnya, tingkat disiplin, kemudian konsisten. Nah itu yang terutama, dan kejujuran itu yang poin utama yang kita lihat untuk meningkatkan kesejahteraan. Artinya pada saat mereka itu loyal dan total bekerja di perusahaan ini, pasti secara tidak langsung jenjang karir mengikuti, otomatis kesejahteraan atau tunjangan-tunjangan pun pasti akan mengikuti. Itu yang kita lakukan sebagaimana wujud dari mimpi dari teman-teman pada saat bergabung dan bekerja di perusahaan di retail, khususnya yang ada di Biak. Mungkin itu, terima kasih. Iya baik Bapak. Bapak ini terima kasih atas berkenannya Bapak ya selaku narasumber telah meluangkan waktu untuk kami melakukan wawancara ini Bapak. Kami mengucapkan terima kasih banyak Bapak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Customer wajib memakai masker. Pertama, kedua, customer wajib mencuci tangan. Ketiga, customer wajib memakai hand sanitizer yang telah disediakan. Itu cek pengukur suhu. Itu diperbolehkan masuk. Apabila di customer tidak ada yang tidak memakai masker, tidak dari security tidak diperbolehkan masuk. Selama customer tidak memakai masker, kita sudah di luar untuk customer itu bersedia memakai masker baru diperbolehkan masuk. Dan untuk karyawan hari sendiri itu sudah divaksin, vaksin pertama, kedua, dan ketiga. Jadi karyawan haji itu sudah saya bilang tidak bebas. Itu istilahnya vaksin bersih dari vaksin karena sudah di kesehatan yang pemerintah terapkan, yaitu vaksinasi dari 1 sampai 3.
Anda telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Jadi, tidak usah ragu lagi untuk berpelanggan